Subhanallah, alhamdulillah, Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali kita masih di Islam itu indah. Tema kita hari ini adalah hati-hati jangan ikuti nafsumu. Sebelum kita lanjutkan aku punya artikel nih yang mau aku bacain ya. Anak 11 tahun di Bojonegoro lahirkan bayi usai 9 kali diperkosa ayah sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Ya Allah, ada di belakang saya nih jamaah yang ada di rumah. Pria di Bojonegoro memperkosa anak kandung hingga 9 kali. Korban yang baru berusia 11 tahun itu kini melahirkan bayi prematur. Pelaku adalah S, 39 tahun, warga Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro. Kini ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya setelah dilaporkan pihak keluarga. Nauzubillahi min dzalik, ya Allah. Benar gak sih kalau kayak gini-gini tuh, aduh ini pasti godaan setan lagi balik-baliknya ke situ juga ya. Dan apakah benarnya dalam Islam begitu banyak banget nih aturan Ustadz Syam, bahkan adab yang mengatur hubungan antara orang tua dan anak gitu ya. Karena takutnya nauzubillah min dzalik ya, nafsu itu dijadikan senjata nih untuk menyakiti ayah mungkin ke orang tua ke anak, atau mungkin juga anak ke orang tua gitu. Mohon penjelasannya Ustadz Syam. Baik, tabi kembali guru Ustaz Maulana Ustaz Zanada, Mas Soni, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah, bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Islam itu indah, Islam itu sempurna. Ajaran Islam bukan hanya mengenai ajaran syariat, bagaimana kita meyakini adanya Allah, bagaimana kita meyakini adanya hari akhir, bagaimana kita meyakini adanya pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan di dunia, atau mungkin hanya sebatas bagaimana kita sholat, bagaimana kita puasa, bagaimana ritual-ritual haji. Namun Islam itu sangat sempurna, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi semuanya diatur dalam agama kita. Karena itu adalah semua hanya untuk kemaslahatan manusia. Tidak mungkin Allah memberikan aturan kecuali itu adalah kebaikan untuk manusia. Maka subhanallah, jikalau ditanyakan adab-adab atau aturan bagi seorang anak, yakni tentang hawa nafsu ya, karena kita berkaitan dengan tema kita hari ini. Jadi kita jelaskan adab-adab atau aturan yang berkaitan dengan tema ini. Maka subhanallah, termasuk diantaranya Nabi SAW mengingatkan, perintahkan anakmu untuk sholat di usia mereka 7 tahun. Lalu mulailah menghukum mereka jikalau mereka di umur 10 tahun masih tidak mau melaksanakan sholat atau masih tidak mau untuk ikut orang tuanya untuk sholat. Lalu sekaligus pada usia 10 tahun pisahkan ranjang mereka atau pisahkan tempat tidur mereka. Subhanallah. Maka ada aturan di usia 10 tahun anak sudah tidak boleh sekamar lagi, setempat tidur lagi dengan orang tuanya. Maka ulama mengatakan usianya adalah 10 tahun untuk dipisahkan. Namun ada ulama seperti Imam Az-Zarkashi dengan pendapat ulama yang lainnya mengatakan sebenarnya batasnya bukan 10 tahun. Tapi usia 7 tahun itu sudah tidak boleh lagi bersama dengan orang tuanya. Usia 7 tahun. Namun ulama berpendapat yang lebih kuat adalah pendapat 10 tahun. Karena perintah langsung daripada baginda Nabi SAW. Walaupun ada hadis lain riwayat Ad-Dailami mengatakan bahwa pemisahan tempat tidur atau pemisahan ranjang ini adalah di usia 7 tahun. Nah subhanallah, kalau misalnya rumahnya sempit Ustadz, ya kan? Karena kita juga tahu ada satu daerah ya di Jakarta ini itu adalah terpadat di Asia Tenggara gitu. Ada satu tempat rumah di mana mereka memang satu ruangan saja itu sekeluarga banyak di situ. Bagaimana jikalau demikian? Maka boleh dengan satu ruangan tapi tidak sama tempat tidur. Tidak sama tempat tidur. Atau boleh sama tempat tidur tapi orang tua tidak bersentuhan dengan anaknya. Subhanallah. Bahkan jangankan orang tua dengan anak. Sesama jenis saja. Laki-laki dan laki-laki tidak boleh satu selimut. Ya, perempuan dengan perempuan tidak boleh satu selimut tidurnya. Tidak boleh sangat-sangat berdekatan. Biasanya kan kalau istilah anak sekarang udah bestie banget nih. Bestie banget gitu. Staycation bareng gitu ya. Maka subhanallah itu tidak diperkenankan. Makanya kalau misalnya di penginapan pilih
pilih tempat tidurnya twin gitu ya. Twin. 2 ranjang yang berbeda. Kemudian apalagi adab-adabnya seorang anak dengan orang tuanya. Oh bentar, kenapa subhanallah di usia 10 tahun ada hikmahnya luar biasa. Apalagi Karena itu? menurut para ulama Ya. 10 tahun itu adalah usia fase awal-awal seorang manusia akan mengenal yang namanya nafsu syahwat. Oh. Nah, fase-fase awal di mana manusia mengenal nafsu syahwat. Makanya dipisahkan di usia 10 tahun. Bahkan lebih utama sebelum daripada usia 10 tahun. Apalagi adabnya seorang anak tidak boleh serta-merta masuk ke kamar orang tuanya tanpa mengetuk pintunya. Walaupun anak sendiri loh. Ini sangat-sangat mengajarkan. Bahkan ini adalah membuktikan bahwa Islam itu sangat indah. Islam itu sangat sempurna. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, berarti bener ya hal-hal kayak gini memang harus diperhatikan ya. Karena kadang ada Sangat, orang tua sangat. sama anak tuh kayak, Bener. ya namanya juga anak sendiri lah. Atau mama Bener. sendiri atau papa sendiri gitu ya. Ternyata Ada yang namanya sentuhan kasih sayang. Ya. Seperti baginda Nabi SAW mencium Ibunda Fatimah. Ya. Atau mencium tangannya Ibunda Fatimah. Tapi ini adalah hanya dengan menunjukkan kasih sayang. Harus Ya. mengajarkan juga hal-hal yang lainnya. baik, Sentuhan Masya Allah. kasih sayang itu Ya. pundak ke atas Kas. pala. Oke. Sentuhan belakang ke sini meragukan. Oh. Dan sentuhan dari sini ke sini, mohon maaf, Wah. itu membahayakan. Masya Allah, dapat ilmu baru lagi jamaah yang ada di rumah. Terima kasih guru-guruku.